Pernah nggak sih kamu ngerasa yakin banget sama satu saham? Eh, ternyata malah nyungsep? Atau sebaliknya, kamu ragu-ragu beli padahal udah riset, terus harganya malah terbang? Nah, itu bukan karena kamu nggak jago investasi, tapi bisa jadi karena satu hal, psikologi investasi. Investasi itu bukan cuma soal angka dan grafik, tapi juga soal kepala dan hati. Dan seringkali, bagian paling susah dikendalikan justru bukan pasar, tapi diri kita sendiri. Misalnya nih, kamu pernah dengar soal loss aversion? Ini adalah kondisi di mana rasa takut rugi jauh lebih kuat dibanding rasa senang saat untung. Jadi kalau kamu lihat portofolio merah dikit aja, langsung panik jual semua. Padahal bisa jadi itu cuma koreksi sehat. Akibatnya, kamu keluar terlalu cepat dan kehilangan potensi cuan di masa depan. Terus ada juga confirmation bias. Ini nih jebakan yang sering gak kita sadari. Misalnya kamu udah naksir satu saham, lalu kamu cari berita yang cuma mendukung keyakinanmu. Yang negatif, di-skip. Padahal bisa jadi itu informasi penting buat ngelindungin uangmu. Karena kita pengen ngerasa benar, kita malah jadi buta. Belum lagi FOMO alias fear of missing out. Pas lihat teman-teman cuan dari saham A, kamu jadi ikut-ikutan beli, padahal udah telat, dan akhirnya malah nyangkut. FOMO ini tuh ibarat sirene yang ngajak kita lari ke arah yang salah. Dan dalam dunia investasi, lari tanpa arah bisa bikin kita jatuh ke jurang. Nah, kalau ngomongin emosi, ada juga yang namanya overconfidence. Kita ngerasa udah paham semua hal soal pasar. Padahal pasar itu unpredictable. Rasa terlalu percaya diri bikin kita ambil risiko berlebihan. Warren Buffett aja bilang, be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Tapi gimana caranya bisa seimbang kayak gitu? Ya harus paham kapan emosi kita lagi main. Satu hal lagi yang sering kejadian, herding behavior. Kita ikut-ikutan mayoritas karena ngerasa mereka pasti tahu lebih banyak. Padahal mayoritas pun bisa salah. Tahun 2008, semua orang euforia beli properti di Amerika. Hasilnya, bubble pecah, krisis finansial. Terus, solusinya apa dong? Gimana caranya kita bisa lebih sadar sama emosi kita waktu investasi? Pertama, bikin rencana sebelum masuk pasar. Jangan ambil keputusan waktu lagi emosi. Kalau saham turun, cek dulu, ini karena fundamentalnya berubah atau cuma noise pasar? Kedua, pakai jurnal investasi. Tulis setiap keputusan, kenapa kamu ambil, dan hasilnya gimana. Dari situ kamu bisa lihat pola, apakah kamu sering jual terlalu cepat? Atau justru beli karena panik? Ketiga, pakai aturan otomatis. Misalnya pakai stop loss atau target profit biar nggak perlu ngandelin emosi saat ambil keputusan. Dan yang paling penting, kenali diri sendiri. Setiap orang beda. Ada yang tahan rugi, ada yang nggak. Ada yang suka risiko, ada yang lebih nyaman main aman. Nggak semua strategi cocok buat semua orang. Ingat, investor sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling stabil emosinya. Pasar bisa chaos, tapi kalau kamu tenang, kamu bisa ambil keputusan lebih bijak. Jadi, mulai sekarang, sebelum kamu analisis perusahaan, coba analisis dulu siapa yang lagi pegang mouse dan klik tombol beli. Karena itu mungkin bukan analis, tapi ego kamu. Kalau kamu pernah ngalamin hal-hal kayak gini juga, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan video soal investasi lainnya.